Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para asatid yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadirin wal hadirat, semoga hadirnya kita di majlis pada siang hari ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkahnya majlis maulid, semoga kita tidak pulang ke rumah kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita diijabahi oleh Allah, yang sedang sakit di antara kita diberi kesembuhan oleh Allah, yang sedang kesusahan diberikan jalan keluar oleh Allah. Dan semoga berkahnya majelis maulid, seluruh bencana dan musibah diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya virus corona yang saat ini sedang melanda negeri kita dan dunia. Berkahnya Nabi Muhammad, semoga kita dijauhkan dari virus-virus corona dan juga dari penyakit-penyakit yang lain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di dalam majlis untuk memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siang hari ini kita sedang berbahagia. Atas apa? Atas lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul, katakan wahai Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kita diperintahkan oleh Allah, kalau mendapatkan karunia serta rahmat dari Allah, hendaknya berbahagia. Para ulama ahli tafsir menafsirkan yang dimaksud dengan bifadlillah yaitu petunjuk agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan wabi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dapat hidayah bahagia, yang dapat petunjuk dari Al-Quran bahagia. Yang bawa Islam Nabi Muhammad, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka sebaik-baik karunia adalah Nabi Muhammad. Sebaik-baik rahmat yang Allah berikan kepada umat ini yaitu diutusnya Nabi Muhammad, yang tak lain beliau adalah rahmatan. Maka wujudnya Nabi Muhammad, lahirnya Nabi Muhammad menjadi sebuah karunia terbesar bagi kita umatnya Nabi Muhammad, dan menjadi rahmat terbesar yang Allah berikan kepada alam semesta ini. Oleh karena itu kita berbahagia dengan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah berfirman,
Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Imbalannya apa? Yuhibbukumullah, niscaya kalian akan dicintai oleh Allah. Dados nek wonten tiyang ngaku cinta kalih Gusti Allah, tapi jalannya tidak sesuai dengan jalannya Nabi Muhammad. Nek ana sing ngaku cinta marang Gusti Allah, tapi jalannya bertolak belakang dengan jalannya Kanjeng Nabi, maka cintanya adalah dusta. Jadi manusia itu dituntut kalau ngaku cinta sama Allah, membuktikan. Apa buktinya? Ngikuti jalannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau panjenengan ngaku cinta kepada Allah terus jalannya ngikuti jalannya Nabi, berarti jenengan betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu. Nah, kalau ada orang mau ngikuti jalannya Nabi ndak kenal kepada Nabi Muhammad, saged napa mboten? Mboten kenal kali Kanjeng Nabi tapi mau ngikuti jalannya Nabi, bagaimana caranya? Nek panjenengan mau ngikuti jalannya Nabi, syaratnya apa? Jenengan kudu ngerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya mengetahui Nabi bagaimana? Mau sejarahnya Nabi, rawuh teng majelis-majelis sholawat, majelis maulid. Karena di majelis sholawat, majelis maulid, jenengan dikenalkan, jenengan diajarkan, jenengan dikasih tahu tentang suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nek jenengan mau sejarah ngaji tentang Nabi Muhammad, jenengan bisa tahu sholatnya Kanjeng Nabi pripun, puasanya Nabi Muhammad bagaimana, Nabi niku nek lenggah teng masjid pripun, Nabi niku nek dahar bagaimana, Nabi itu kalau di rumah bagaimana, Nabi itu kalau istirahat tidur bagaimana. Itu semua nggak bisa diketahui kecuali jenengan kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados penting jenengan niku ngaji tentang Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya bisa ngikuti derek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan nek kenal kali Kanjeng Nabi, semakin kenal nambah cinta. Nah, cinta kepada Nabi Muhammad niku hukumnya nopo? Wajib. Semakin jenengan kenal, tahu kepada Nabi Muhammad, maka akan bertambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin panjenengan tahu kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi, kedudukannya Nabi Muhammad, maka jenengan saged muliaaken Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal, permisalan, nek teng mriki teng tengah-tengah hadirin niki ada salah seorang ulama besar yang duduk di antara hadirin. Niki jamaah sedaya mboten kenal. Ternyata yang duduk itu hafid Quran, alim, guru besar, santrine akeh. Tapi karena nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal, akhirnya nggak dipersilahkan naik ke atas panggung. Karena apa? Tidak kenal. Jenengan nek mboten kenal kali Kanjeng Nabi, nggak tahu kedudukannya Nabi Muhammad, akhirnya jenengan nggak bisa memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi nek jenengan tahu kedudukannya Nabi, semakin tahu jenengan semakin memuliakan Nabi, semakin menghormati Nabi, sebagaimana para sahabat memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Kanjeng Nabi itu nggak sama seperti kita. Nabi Muhammad niku menungso, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad itu manusia, tapi tidak seperti manusia pada umumnya.
seperti batu berlian. Berlian niku batu tapi nggak sama dengan batu akik. Berlian itu batu tapi nggak sama dengan batu kali. Jenengan nek gadah batu akik harganya 10.000. Diikat pakai cincin emas, ikatnya bagus, ukirannya bagus, nggak ngangkat harga batunya. Yang ada jenengan kalau pergi ke toko emas, tolong gawe no aku cincin emas 10 kerat. Lo batune napa Bu? Batune akik 10.000, malah dikira orang gila. Lagi waktu 10.000 kok diikat nganggo emas, emasnya larang. Tapi kalau berlian niku mboten sah diikat ngangge akik pun larang. Berlian niku ndak usah pakai diikat, kecil ukurannya tapi harganya ratusan juta. Nah, Nabi Muhammad niku menungso tapi derajatnya berbeda dengan manusia pada umumnya. Makanya dikatakan oleh para ulama, basyarun lakal basyar. Kanjeng Nabi niku bukan Tuhan. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Nabi niku sanes malaikat. Nabi niku manusia. Kanjeng Nabi nggih menikah, punya anak, sakit, sehat, istirahat, kadang nggih bungah, kadang nggih sedih. Seperti manusia-manusia pada umumnya. Tapi kalau masalah derajat jelas berbeda. Jenengan mau maos maulid, kan dijelaskan dalam maulid niku Nabi Muhammad itu ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Nabi Muhammad itu sebaik-baik manusia, baik dari segi batinnya maupun fisiknya. Zahirnya, batinnya Nabi Muhammad niku paling istimewa. Ahsanan nas, manusia yang paling baik. Napa sing baik? Akhlaknya dan fisiknya. Jenengan nek nyontoh fisik lah mboten saged. Saumpami sing mboten ganteng terus pingin ganteng seperti Kanjeng Nabi nggih mboten saged. Fisik itu pemberian dari Allah. Tapi yang bisa kita contoh dari Nabi Muhammad apa? Akhlaknya. Sifat mulianya Nabi itu yang kita contoh. Nah, Nabi Muhammad niku insanul kamil, manusia yang sempurna. Karena apa? Fisiknya paling istimewa, akhlaknya paling istimewa. Jenengan nek pengin weruh tampannya Nabi Muhammad, gantengnya Kanjeng Nabi, sempurnanya fisiknya Nabi Muhammad, cukup dari syairnya sahabat Nabi yang namanya Hasan bin Thabit. Riyen teng zamane Kanjeng Nabi wonten penyair hebat asmane Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit niku mboten kenal Kanjeng Nabi, mboten kenal Gusti Allah, tiang musyrik, tiang kafir, tapi pandai. Hasan bin Thabit niku tiang cerdas, hebat dalam membuat syair. Nah, Hasan bin Thabit niku disewa oleh orang-orang kafir Quraisy. Hasan, iki tak kei DP, tolong gubah syair, bikin syair yang isinya merendahkan dan menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terus tiang Arab riyen niku nek dihina, direndahkan, wah luar biasa. Menjadi sesuatu yang sangat-sangat memalukan. Hasan bin Thabit walaupun musyrik namun dia adalah orang yang profesional. Diterima DP-nya, kata Hasan bin Thabit, sebentar, saya ini nggak kenal sama Muhammad, kasih waktu saya tak ngintai Muhammad, tak ngikuti Muhammad, saya mau cari tahu kelemahannya, kekurangannya, itu yang nanti saya jadikan bahan untuk merendahkan atau mencaci Nabi Muhammad. Nggih pun, pergi Hasan bin Thabit, diikuti Kanjeng Nabi. Ditingali kali Hasan bin Thabit, gerak-geriknya, perilakunya, sampai akhirnya Hasan bin Thabit niku balik teng tiang kafir Quraisy. DP yang tadinya sudah diterima dibalik no. Nah, iki DP-nya jenengan, saya kembalikan. Loh kenapa? Karena saya nggak bisa mencaci Muhammad.
Lah kenapa jenengan gak bisa mencaci Muhammad? Karena Muhammad tidak ada cacatnya. Kula niku ngikuti Muhammad, ningali Muhammad, lah kok tindak tanduknya, akhlaknya, tubuhnya, fisiknya sedanten sempurna, tidak ada cacatnya, semuanya istimewa. Malah Hasan bin Thabit niku ngubah syair. Dalam syairnya apa? Niki syair pun 1400 tahun yang lalu digubah sampai hari ini dibaca. Apa kata Hasan ibnu Thabit? Wa ajmalu min kalam taraqatu aini. Jenengan nek pengen ngerti, pengin weruh tampannya Nabi Muhammad, Hasan bin Thabit niku ngendikan apa? Wa ajmalu minka, yang lebih tampan, yang lebih menawan, yang lebih indah daripada dirimu ya Rasulullah. Mata ini belum pernah ngeliat. Berarti menunjukkan tampannya Nabi Muhammad luar biasa. Wa ahsanu min kalam talidin nisa'u, dan yang lebih baik dari dirimu ya Muhammad, tak seorang pun wanita pernah melahirkannya. Dados Kanjeng Nabi niku di matanya Hasan bin Thabit paling istimewa. Yang lebih baik dari dirimu ya Rasulullah, gak seorang wanita pun pernah melahirkannya. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, panjenengan niku terlahir, tercipta, terbebas dari segala kekurangan. Mau bicara hidungnya Nabi Muhammad, hidungnya paling sempurna. Mau bicara matanya Nabi Muhammad, matanya paling sempurna. Mau bicara tinggi badannya Nabi Muhammad, tingginya paling ideal, paling sempurna. Sampai dikatakan sama Hasan bin Thabit, khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau itu terlahir, tercipta, terbebas dari segala kekurangan, sempurna. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seakan-akan panjenengan itu tercipta, terlahir sesuai dengan keinginanmu. Ibu-ibu kali bapak-bapak, seandainya bisa balik ke masa lalu, masuk dalam perut ibu lagi, terus bisa pesen, tubuh ini bisa pesen, pastikan pesen yang paling istimewa. Aku pengen kulitku putih, aku pengen hidungku mancung, aku pengen alisku bentuk huruf nun kebalik, aku pengen ngene, pengen ngene. Nah kata Hasan bin Thabit, saking perfectnya Nabi Muhammad, saking sempurnanya, kata Hasan, apakah annaka qad khuliqta kama tasya'u, panjenengan itu seakan terlahir sesuai dengan keinginan Anda. Karena apa? Sempurnanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru fisik. Kita manusia punya mata enggak? Bisa ngelihat enggak? Tapi penglihatan kita beda sama kelihatannya Nabi Muhammad. Panjenengan niku nek melihat, memandang, pandangan panjenengan niku terbatas. Nabi Muhammad diparingi mata kali Gusti Allah, bisa memandang sesuatu yang nggak bisa dipandang sama manusia biasa. Manusia biasa niku saged ningali malaikat napa mboten? Nabi Muhammad kedua matanya bisa ngelihat malaikat. Nabi Muhammad kepanggil kalih malaikat Jibril dengan sosok aslinya. Nabi Muhammad pernah ngelihat surga. Nabi Muhammad pernah ngelihat langit-langitnya Allah, mulai dari langit 1, langit 2, langit 3. Ketika perjalanan Isra wal Mi'raj, apa firman Allah dalam Al-Quran? Linuriyahu min ayatina. Kanjeng Nabi niku ditunjukkan oleh Allah sebagian daripada kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu. Jadi matanya Nabi Muhammad sama matanya kita sama atau beda? Berarti yang mengatakan Nabi Muhammad sama seperti manusia biasa belum kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jenengan punya telinga mboten? Bisa dengar atau tidak? Kira-kira kalau ada orang 3 km dari majelis ini manggil jenengan krungu napa mboten? Kanjeng Nabi punya telinga, pendengarannya diberikan kehebatan oleh Allah. Kanjeng Nabi itu bisa mendengar apa? Sesuatu yang terjadi di langit Kanjeng Nabi dengar. Kanjeng Nabi bisa mendengar orang yang disiksa di dalam kubur. Ketika lewat ke pemakaman, Nabi tanya, ini 2 makam punya siapa?
Dijawab sama sahabat, makamnya fulan dan makamnya fulan. Kata Rasulullah, dua-duanya sedang disiksa oleh Allah di dalam kubur. Karena apa? Perbuatan yang mereka anggap ringan, perbuatan yang mereka anggap kecil, tapi di mata Allah nggak kecil. Yang satu karena urusan istinja, urusan kencingnya ndak bener. Kalau kencing buka aurat, nggak nutup auratnya di depan orang. Kalau kencing nggak merhatikan kencingnya sampai air kencingnya nyiprat-nyiprat, akhirnya najisnya kemana-mana. Yang satunya lagi karena apa? Yamshi bin namimah, suka ngadu domba. Dua-duanya disiksa oleh Allah dalam kubur. Kanjeng Nabi bisa mendengar mereka disiksa. Telinganya Nabi Muhammad sama telinga kita sama napa mboten? Nah niku sempurnane Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dikasih sama Allah suara. Kita itu nek teriak paling jauh sampai mana sih? Nabi Muhammad niku boten tahu bengok-bengok. Kanjeng Nabi itu nek ngomong santai tapi suaranya sampai ke tempat yang jauh. Nah niku khususiat khusus kangge Kanjeng Nabi Muhammad. Ummu Hani ini pernah meriwayatkan Nabi niku nek pun dalu tengah malam niku maos Quran teng Ka'bah. Kata Ummu Hani, kula niku denger bacaan Qurannya Nabi, sedangkan Nabi baca Qurannya di Ka'bah dan saya di rumah saya, di kamar saya, di tempat tidur saya. Nabi maos Quran teng Ka'bah, Ummu Hani niku teng daleme, dalam kamar, di atas kasurnya bisa mendengar bacaan Qurannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niku sebagian daripada keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah manfaatnya jenengan ngaji seperti itu apa? Semakin jenengan tahu kesempurnaannya Nabi, jenengan tambah hormat kali Kanjeng Nabi. Karena menungso niku wataknya, tabiatnya manusia itu kalau mencintai sesuatu kemudian dapat kabar tentang kebaikan yang dia cintai niku manfaatnya nopo? Tambah cinta. Misal Bu, misal ada anak wanita jatuh cinta dengan seorang lelaki, kemudian dilamar. Wedok itu nek dilamar kan tidak langsung terima, keluarganya nyari tahu dulu, walaupun anak sama anak sudah saling cinta, tapi nyari tahu dulu ki calon mantuku seperti apa, anaknya siapa, keluarganya bagaimana, agamanya pripun. Nah jenengan ketika punya anak dilamar sama orang, terus jenengan cari informasi, jenengan pun cocok tapi cari informasi dulu. Ketika jenengan cari informasi, jenengan kepanggil kali orang yang mungkin satu desa dengan anak laki-laki yang ngelamar putri ini jenengan. Terus dia ngabarkan, oh putri ini jenengan dilamar kali fulan toh. Nggih, lah pripun menurut jenengan? Oh masya Allah, fulan saya ngelamar putri ini jenengan niku hafid Quran, anak yang berbakti, kerjaannya mapan, wonge apik, dermawan, suka bantu sana sini. Lah jenengan ketika dapat informasi kebaikan calon menantu, ketika nerima kebaikan tambah mantep, tambah yakin, nopo tambah ragu. Orang itu kalau sudah cinta dengan sesuatu kemudian dapat informasi tambahan tentang kesempurnaan sesuatu yang dia cintai, itu nambah cinta. Jenengan cinta kali Kanjeng Nabi, semakin jenengan tahu kesempurnaannya Nabi ya tambah cinta. Jenengan nek tahu semakin besar kedudukannya Nabi tambah iman. Jenengan nek ngertos bagaimana cintanya Nabi kepada panjenengan, maka jenengan tambah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi Muhammad niku istimewa. Jenengan nek cinta marang Kanjeng Nabi, Nabi nggak butuh cintane kula lan panjenengan, tapi kita yang butuh mencintai Nabi Muhammad. Nah niku baru segi fisik, segi akhlak. Akhlaknya Nabi Muhammad niku dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin
Sungguh budi pekertimu itu sangat luhur. Akhlaknya Nabi Muhammad niku diabadikan dalam Quran, dipuji. Istrinya Nabi Muhammad namanya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu ketika ditanya bagaimana Nabi Muhammad itu, akhlaknya bagaimana, apa jawabannya Sayyidah Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad Quran. Jenengan nek maos Quran sing apik-apik sing disebutke akhlak-akhlak budi pekerti yang baik, yaitu akhlaknya Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi niku tiyang sing luar biasa tawadhunya. Napa niku tawadhu? Tawadhu niku rendah hati, mboten sombong. Kanjeng Nabi niku derajatnya paling tinggi, tapi Nabi Muhammad niku punya sifat tawadhu, rendah hati. Nabi Muhammad niku mboten gadah kursi yang membedakan duduknya dengan para sahabat. Kanjeng Nabi niku nek melebet masjid, lenggah teng emperan masjid kalih ashabus sufah. Sinten niku ashabus sufah? Sahabatnya Nabi Muhammad yang fakir, yang miskin, ndak punya rumah. Kanjeng Nabi itu sering duduk dengan ahlus sufah. Duduk di mana? Emperan masjid. Boten ngangge kursi, membaur kalih para sahabat. Kanjeng Nabi niku kadang dahar sareng para sahabat. Nabi Muhammad niku ngendikan akulu kama yakulul abad. Aku itu makan seperti makannya seorang hamba. Makanannya sederhana. Ajlisu kama yajlisul abad. Aku itu duduk seperti duduknya seorang hamba. Mboten gadah singgasana, mboten gadah kursi. Kanjeng Nabi niku membaur duduk di bawah dengan para sahabatnya. Saking tawaduknya Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah niku menjelaskan kepada kita Nabi Muhammad niku nek teng dalem, di dalam rumah, yakhitu thawbahu, kalau bajunya sobek Nabi Muhammad niku jahit piyambak, Bu. Niki Nabi Rasul kekasihnya Allah, surga punyanya Nabi Muhammad. Surga nanti yang masuk pertama kali Nabi. Niku nek kelambine sowek Nabi Muhammad niku jahit piyambak. Wa yakhsifu na'leh, kalau sandalnya putus dijahit piyambak kali Kanjeng Nabi. Yahlibu syatahu, Nabi Muhammad punya kambing, nek meres susu merah piyambak. Kanjeng Nabi niku mboten gadah rewang. Nabi Muhammad niku mboten gadah pasukan, mboten gadah pengawal. Ditawari kali Gusti Allah, Nabi Muhammad disuruh milih jadi nabi dan raja atau nabi dan hamba. Nabi Muhammad milih nabi dan hamba. Bal nabiyan abdan, bal nabiyan wa abdan, bal nabiyan abdan. Padahal Kanjeng Nabi niku nek milih dados rasul dan raja punya pengawal, punya istana, punya pembantu. Tapi Nabi saking tawadhu rendah hati, beliau memilih menjadi hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu. Jenengan nek mau syama'ilnya Nabi Muhammad, ada satu bab yang menjelaskan tentang rendah hatinya Nabi. Fi tawadhu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Karena sallallahu alaihi wasallam yarkabul khimar wala yakhussu bil khair. Nabi Muhammad niku kadang nek pergi naik apa? Naik keledai, dan tidak mengkhususkan dirinya dengan kuda seperti para raja dan para pejabat. Boten isin Kanjeng Nabi, pemimpin tapi naik keledai. Nek zaman sekarang diibaratkan mobil tua, kijang kotak. Dan Nabi tidak izin, padahal apa? Pemimpin. Nabi nggak minta dikhususkan harus naik kuda. Atau kalau zaman sekarang nek ora Alphard olah gelem aku munggah. Mobil kudu Alphard sing regane sak miliar 2 miliar. Nek kijang kotak moh aku. Nabi Muhammad niku pemimpinnya para pemimpin, kekasihnya Allah, yarkabul himar. Saking tawadhunya, nggak ngasih syarat tunggangannya harus kuda, keledai dipakai sama Nabi. Dan saking tawadhunya Nabi Muhammad, kadang Nabi Muhammad niku naik tunggangan dan boncengken orang. Ya Allah, zaman sekarang kalau ada orang yang punya kedudukan besar,
naik mobil berdua sama orang lain aja nggak mau. Nopo malih boncengke nyupiri. Wah, aku ki wong top kok, aku ki wong hebat kok kon nyupiri, awakmu sapa? Nabi Muhammad niku naik tunggangan boncengke. Siapa yang diboncengkan? Pernah boncengkan istrinya Sayyidah Sofiyah, pernah boncengkan sahabatnya, pernah boncengkan anak-anak kecil. Nabi Muhammad niku tahu naik tunggangan boncengkan sinten? Boncengkan Kulthum, Kolsam atau Kulthum namanya, putra dari Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Masih kecil digoncengkan di depan, kemudian kakaknya namanya Al-Fadl ibn Al-Abbas digoncengkan sama Nabi di belakang. Terus Nabi niku naik tunggangan boncengkan dua anak kecil, yang paling kecil di depan, yang kakaknya di belakang. Mboten isin Kanjeng Nabi. Karena apa? Tawadhu, sifat rendah hati. Nabi Muhammad punya akhlak lagi apa? Punya sifat rahmah, penyayang. Kanjeng Nabi dawuh dalam hadisnya apa? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi yang di bumi, mengko sing dek langit para malaikat akan menyayangi panjenengan. Nabi Muhammad meriwayatkan dalam hadisnya, ada orang yang haus minum air di sumur, setelah minum ada anjing yang kehausan, tapi nggak bisa minum karena airnya di dalam sumur. Menungso yang tadi minum tadi ngelihat anjing kehausan, turun ke sumur, ngambil air ditaruh di sepatunya digigit, dia manjat ke atas, anjing dikasih minum. Karena ngasih minum anjing, dosanya orang tersebut diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan sayang sama makhluknya Allah, anjing saja bisa mendatangkan ampunan dari Allah. Nopo malih nek jenengan sayang kalih sesama menungso muslim mukmin, maka imbalannya dari Allah pasti lebih besar. Kanjeng Nabi itu punya sifat rahmat yang luar biasa. Nabi niku disakiti kali tiang Quraisy, dicaci, dimaki, difitnah, dipukul, dilukai. Para sahabat niku sampai berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kenapa mereka tidak kau doakan? Ini orang-orang jahat, doakan, minta sama Allah supaya ngazab mereka, diturunkan bencana bagi mereka. Apa jawab Nabi Muhammad? Ma bu'ithu la'anan. Saya enggak diutus oleh Allah untuk melaknat. Saya enggak diutus oleh Allah untuk mencaci, untuk memaki. Akan tetapi saya diutus oleh Allah untuk apa? Liutammima makarimal, untuk menyempurnakan budi pekerti manusia. Kanjeng Nabi dicaci, yang nyaci didongahno. Lah kita umatnya Nabi Muhammad sekarang, nek ono menungso sing ngelokne awake dhewe, kita dicaci satu cacian kita bales 1340 caci. Dicaci satu kita balesnya 1000. Tapi kita ngaku umatnya Nabi. Aku iki cinta marang Kanjeng Nabi. Cinta kok akhlaknya ndak seperti akhlaknya Nabi. Kanjeng Nabi niku mboten tahu ngelaknat, mboten tahu mencaci, yang ada apa? Rahmatan, kecuali syariatnya Allah. Kalau syariatnya Allah diganggu, maka Nabi marah. Marahnya pun bukan dengan hawa nafsunya, tapi marahnya karena Allah Subhanahu. Nabi Muhammad niku luar biasa. Nabi niku tahu melebet Taif, mengajak penduduk Taif untuk masuk surga. Diajak melebet Islam berarti diajak masuk surga. Karena orang itu kalau sudah nyembah Allah, nggak menyekutukan Allah, maka Allah akan memberikan kepada orang tersebut apa? Alla yu'adzibahum. Orang tadi nggak akan disiksa sama Allah. Kalau nggak disiksa berarti tempatnya di mana? Di surga. Nabi niku ke Taif berdakwah, ngajak orang Taif masuk Islam. Supaya apa? Selamat dari siksanya Allah. Supaya apa? Melebet suargane Gusti Allah. Malah ditolak. Kanjeng Nabi niku dicaci, dimaki, dilemparin batu sampai terluka. Sampai terluka. Malaikat turun boten terima malaikat. Malaikat yang jaga gunungnya Allah niki, gunung seluruh dunia ada malaikat yang jaga, sing ngatur. Gunung kene sing watuk, gunung kene sing meledos, itu ada malaikatnya.
Malaikat penjaga gunung niku turun marani Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kalau panjenengan mau, panjenengan izinkan ini gunung yang ada di dekat Taif akan kami jatuhkan ke penduduk Taif supaya apa? Penduduk Taif niku binasa. Malaikat niku mboten terima. Kekasihnya Allah disakiti, dilukai, ora terima para malaikat itu. Nawarkan ke Nabi Muhammad, nek jenengan kersa niki penduduk Taif saya binasakan semuanya. Apa jawab Nabi? Jangan. Kalau mereka nggak beriman, saya berharap anaknya. Kalau anaknya nggak beriman, saya berharap nanti keluar dari tulang sulbi mereka generasi-generasi yang beriman kepada Allah Subhanahu. Bu, jenengan kalau berdoa, yang didoakan siapa? Suami, anak, bapak, ibu. Biasanya orang itu lupa mendoakan saudaranya, kakak adiknya kadang lali. Apa neh pak lek bu lek lali. Apa meneh konco. Kalau ada orang mendoakan orang lain, konconya, tonggone, berarti tonggone apa? Berbuat baik kepada dirinya, bantu, ngutangi. Karena ada kebaikan jenengan doakan, ya Allah, mugi-mugi orang nagih-nagih. Ya Allah, mugi-mugi jenengan paringi pikun mboten nagih hutang. Biasanya kita kalau doakan orang lain karena apa? Karena orang itu punya perbuatan baik, nolong kita doakan. Nah, Kanjeng Nabi niku ketika penduduk Taif mau dibinasakan sama malaikat, sama Nabi malah diselamatkan. Jangan. Siapa yang diselamatkan sama Nabi? Bukan sanak, bukan kerabat, bukan anak, bukan ibu, bukan bapak, bukan paklek, bukan orang yang berbuat baik, orang yang berbuat buruk. Didoakan sama Nabi ben selamat, didoakan anak-anaknya sama Nabi biar beriman, didoakan keturunannya yang belum ada, didoakan sama Nabi jadi orang-orang Islam yang nyembah Gusti Allah Subhanahu. Lah niku mboten gampang. Jenengan punya tonggo, lah kok tonggone iki doyan ngrasani. Terus jenengan ndongakno sing apik, angel. Jenengan pernah disakiti sama tonggo, terus jenengan bisa doakan tonggone jenengan, angel. Nabi Muhammad niku disakiti, dilukai, tapi yang melukai didoakan sama Nabi, diselamatkan sama Nabi, keturunannya didoakan sama Nabi jadi orang-orang yang beriman. Niku kalau bukan orang yang punya sifat kasih sayang yang besar mboten saged. Tapi Nabi Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan, sama manusia sayang, sama hayawan sayang, sama tumbuh-tumbuhan sayang, sama seluruh makhluknya Allah di alam semesta niki Nabi Muhammad memiliki sifat kasih sayang. Terus jenengan nek pulang dari majelis maulid ini, ayo bawa oleh-oleh. Apa? Niat nopo? Mau ngikuti Nabi Muhammad, akhlaknya diikuti. Niatkan di majelis ini, mulai hari ini saya mau ngamal ke akhlaknya Nabi. Nek jenengan boten gadah niat, ya sampai kapanpun jenengan gak bakal ngidupkan sunnahnya Nabi. Tapi nek jenengan punya niat, insya Allah kula badhe ngamal ke sunnahnya Nabi sehari satu. Sehari satu. Mosok ndak bisa sehari satu. Sehari satu saja. Sehari niku nek sunnah satu jenengan kerjakan, satu minggu berapa? 7. 1 bulan 30 sunnah. 1 tahun 360 sunnah jenengan kerjakan. Diniati sehari satu. Besok hari apa? Ahad. Oh Ahad longgar, saya tak ngamalkan sunnahnya Nabi. Apa? Saya besok Ahad tak sholat isyraq. Begitu matahari terbit, saya sholat 2 rakaat, usolli sunnatal isyraq. Terus tak tambahi 2 rakaat malih, sholat duha pun cekap. Hari Senin kula kok ketoke longgar nggih. Tak ngamal ke sunnah Nabi Muhammad nopo? Puasa Senin Kemis. Tak jupuk Senin sik. 1 sunnah aja. Hari Selasa, wah Selasa kula teng sawah.
abot nek kon poso, abot nek kon sholat sunnah. Ambil sunnah yang gampang. Napa? Kula nek jalan dari rumah ke sawah, ke kebun, nek kepanggih tonggo, kepanggih konco, kepanggih tiang muslim, kula tak ngamalke sunnah ngucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis satu hari kamalkan sunnah salam. Kepanggih sinten mawon assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari Rebo setengah hari kula rada abot niki. Wonten gawean. Tapi nek sore sampai malam ndak ada. Oh ya wis, nanti saya Rebo tak tidur rada gasi biar 15 menit sebelum adzan subuh bisa bangun tahajud. 15 menit sebelum adzan subuh kula tak tangi wudu tahajud 2 rakaat, napa salat witir 3 rakaat wis. Hari Kamis, wah Kamis abot. Kamis abot. Saya mau pergi keluar kota. Nek kon ngamalke sunah abot, ambil sunnah yang gampang. Napa? Nek ketemu orang senyum, karena sunnahnya Nabi Muhammad niku nek kepanggih tiyang senyum. Nabi Muhammad niku murah senyum, Bu. Kepanggih sinten mawon senyum. Kata sahabat Nabi, mara'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah. Kula niku mboten tahu kepanggih tiyang yang senyumnya lebih banyak dari Nabi Muhammad. Terus kata sahabat, napa Kanjeng Nabi itu paling murah senyum. Kanjeng Nabi itu pernah sekali nggak senyum saja turun surat dari Allah, bukan turun ayat, turun surat. Ketika Nabi sedang berdakwah dengan orang kafir Quraisy, orang kafir dengarkan dakwahnya Nabi, sing didakwahi kali Kanjeng Nabi pentolan Quraisy. Pentolan Quraisy niku nek melebet Islam, kaumnya ikut. Nah niku kesempatan. Nabi sek gayeng-gayeng yang jelas ke Islam. Wonten setunggal sahabat matanya buta, namanya Abdullah bin Ummu Maktum. Piyambake mboten ngertos nek Nabi niku sedang mendakwahi pentolan-pentolan Quraisy. Maka dia deketi Nabi Muhammad, tanya, "Ya Rasulullah, agri'ni wa 'allimni mimma 'allamakallah." Tanglet setunggal masalah, minta diajari sama Nabi, tapi waktune mboten pas. Momennya mboten pas. Ini orang muslim, dia sudah beriman. Yang ini yang diajak omong sama Nabi tiang kafir, sudah kafir tur pentolan. Ini kesempatannya Nabi, biasanya mereka nolak didakwahi. Nah ini mumpung mereka mau dengar, Nabi berharap kalau mereka dapat hidayah, nanti yang ikut masuk Islam juga banyak. Nah Abdullah bin Maktum ini mboten ngerti situasi. Tanglet kali Kanjeng Nabi mboten dijawab, tanglet malih. Boten dijawab, tanglet malih. Akhirnya apa Nabi Muhammad? Abasa wa tawalla. Kanjeng Nabi itu nunjukkan wajah yang nggak suka. Kemudian berpaling dari Abdullah bin Ummu Maktum. Niku ketika Nabi Muhammad boten senyum sekali, merengut boten senyum, berpaling dari orang yang bertanya, langsung turun surat dari Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Niku langsung turun. Bayangkan nek Quran niku diturunkan kali Gusti Allah kepada kita, mungkin 30 juz isinya ayat-ayat sing jelaskan kulolan jenengan merengut kabeh. Nabi Muhammad satu surat gak senyum sekali diturunkan oleh Allah. Lah kita, ya Allah, senyum bisa dihitung. Tambah halim tambah oke merengute. Tambah soleh, nek wis sholatnya 5 waktu nang masjid malah tambah merengut. Lu harusnya orang tambah soleh itu tambah nyunah, tambah ngamal ke sunnah Kanjeng Nabi. Nek kepanggih sinten mawon tapi senyum dari lubuk hati, bukan tasanno, bukan buat-buat senyumnya. Senyumnya ya juga jangan senyum sama yang bukan mahram. Niku senyum-senyum apa iku? Kepanggih wedok ayu disenyumi. Kalau nek kepanggih simbah-simbah merengut, nah niku mboten beres. Tapi senyum dari lubuk hati, semata-mata niatnya apa? Mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita niatkan di majelis ini, pulang dari peringatan Maulid Nabi, kita niat untuk apa? Bukan hanya mencintai Nabi Muhammad, tapi kita niatkan ayo mulai hari ini kita berusaha membahagiakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suami istri itu kalau saling mencintai, satu dengan yang lain saling membahagiakan.
Anak niku nek cinta kalih ibu lan bapake, buktinya cinta apa? Membahagiakan ibunya, membahagiakan bapaknya. Jenengan niku nek cinta kalih Kanjeng Nabi, ayo bahagiakan Nabi. Caranya bahagiakan Nabi dengan apa? Yang diperintah oleh Allah lakukan, yang dilarang oleh Allah jauhi. Cintai apa yang dicintai Nabi, kerjakan apa yang dikerjakan Nabi, dan benci apa yang dibenci oleh Nabi Muhammad. Niku cara niku lolan panjenengan bungahno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi hadirnya kita ke majelis ini menjadikan kita lebih cinta kepada Nabi Muhammad. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi kula lan panjenengan taufik lan hidayah untuk bisa taat marang Gusti Allah dan menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi kula lan panjenengan saged ngidupaken ngamalke sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah kita, di luar rumah kita. Semoga kita bisa berjalan di jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al fi jam'ina hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'd tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Mugi-mugi kalau yang masih punya anak bandel, punya saudara bandel, mugi-mugi berkahnya majelis ini diberikan hidayah oleh Allah. Saudara kita yang masih nakal, yang belum taat sama Allah, mugi-mugi diberikan hidayah oleh Allah. Orang tua kita diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah. Mugi-mugi anak kula lan panjenengan dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh solehah, yang belum diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang belum punya kerjaan diberikan kerjaan oleh Allah taala, yang kesulitan dalam rezeki mugi-mugi diberikan keluasan dalam rezekinya oleh Allah, diparingi rezeki engkang kathah, rezeki sing berkah, rezeki yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi negara yang kita cintai ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari orang-orang yang hendak memecah belah bangsa ini, dijadikan negara ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan mugi-mugi kula lan panjenengan kelak diakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibangkitkan di barisannya Nabi Muhammad, dimasukkan ke dalam surga bersama dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jami'ah syamilah wa ala man wa aslafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Mugi-mugi seluruh panitia penyelenggara acara maulid pada siang hari ini juga dihujani berkah oleh Allah Ta'ala. Siapapun yang membantu terlaksananya acara ini, mugi-mugi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.